Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Wulandari, NIM 1944201026. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah analisis statistika multivariat dengan judul Analisis Diskriminan dalam Penentuan Faktor yang Mempengaruhi Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2019. Ada beberapa poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kajian pustaka. Ketiga, metode penelitian. Keempat, pembahasan, dan terakhir, penutup. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Latar belakang. Tingginya kepadatan penduduk seringkali menimbulkan permasalahan dalam penataan mengatasi keruangan akibat besarnya tekanan penduduk terhadap lahan dan persebaran yang tidak merata. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Blitar selalu mengalami peningkatan. Daya dukung lingkungan di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Blitar tidaklah sama, sehingga persebaran penduduk pun tidak merata. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak sama yaitu pengaruh sumber daya alam, luas daerah yang tidak merata, kelahiran yang tidak merata, kematian, perpindahan kualitas tanah, pusat pemerintahan, dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang mempengaruhi kepadatan penduduk pada masing-masing daerah tidak sama. Dengan menggunakan ilmu matematika, salah satunya adalah statistika multivariat dengan metode analisis diskriminan, dapat diketahui faktor manakah yang paling signifikan dalam mempengaruhi kepadatan penduduk di masing-masing daerah. Di mana analisis diskriminan sendiri atau diskriminan analisis adalah salah satu metode analisis multivariat yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompokkan dengan cara membentuk fungsi diskriminan. Analisis diskriminan dapat digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana dapat dibedakan mana variabel respon dan mana variabel prediktor. Rumusan masalah. Faktor manakah yang paling signifikan terhadap kepadatan penduduk? Tujuan mengetahui faktor manakah yang paling signifikan dalam mempengaruhi kepadatan penduduk. Manfaat bagi mahasiswa, yang pertama menambah pengetahuan tentang penerapan analisis diskriminan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menambah wawasan dan harapan serta cita-cita dalam mencapai tujuan masa depan yang diinginkan. Bagi penulis, yang pertama dapat mengimplementasikan materi tentang analisis diskriminan, yang kedua memperoleh pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai analisis diskriminan tentang pendataan penduduk di Kabupaten Blitar. Batasan masalah. Pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis diskriminan pada kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah penduduk. Data yang digunakan yakni data kependudukan pada tahun 2019. Kajian pustaka. Analisis diskriminan adalah suatu analisis statistik untuk mengklasifikasi objek ke dalam suatu kelompok tertentu berdasarkan peubah bebasnya, di mana fungsi diskriminan dilambangkan dengan DI sama dengan B0 plus B1X1J plus B2X2I plus BPXPI, di mana DI
mewakili nilai diskriminan untuk pengamatan KI, XPI nilai pengamatan KI berubah ke P, BP koefisien diskriminan berubah ke P. Algoritma pokok analisis diskriminan yang pertama yakni pengecekan adanya kemungkinan hubungan linier antar variabel penjelas atau uji linearitas. Yang kedua, uji vektor rata-rata kedua kelompok. Yang ketiga, pemeriksaan asumsi homoskedastisitas dengan uji box M. Di mana di sini disebut juga uji kovarian kovarian. Yang keempat, pembentukan model diskriminan. Metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021. Penelitian ini bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang beralamatkan di Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni X1 menyatakan luas wilayah, X2 menyatakan jumlah penduduk, X3 menyatakan persabaran penduduk, dan Y menyatakan kepadatan penduduk. Model penelitian, metode penelitian, yang pertama metode studi kepustakaan atau studi literatur, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah yang pertama, pengujian analisis data dengan melakukan uji normalitas, uji kesamaan matrik varian kovarian, uji korelasi antar variabel independen. Yang kedua, proses analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, pembentukan grup statistik, pembentukan model atau fungsi diskriminan, penentuan cutting score, dan hasil klasifikasi. Data penelitian, adapun data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data jumlah kepadatan penduduk berkecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2019. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku tahunan Kabupaten Blitar dalam angka 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Blitar. Adapun data dapat dilihat pada tabel berikut, di mana Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan, yakni Bakung, Wonotirto, Pangurajo, Wates, Binangun, Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, Talun, Silopuro, Kesamben, Silorejo, Ndoko, Wulinging, Gandusari, Garum, Lego, Sanan Kulon, Ponggok, Serengat, Wonodadi, dan Udan Awu, di mana pada masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah berbeda-beda, serta jumlah penduduk yang berbeda dan persebaran penduduk yang berbeda pula, serta kepadatan penduduk yang berbeda. Pengujian asumsi pada analisis diskriminan. Dalam pengujian kali ini kita menggunakan aplikasi SPSS, di mana data yang kita peroleh akan kita uji dengan uji normalitas. Yang pertama, kita memasukkan data-data yang telah kita peroleh ke dalam aplikasi SPSS, kemudian kita analisis dengan analisis linearitas. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jadi di mana alfa kita tetapkan bahwa sebesar 0,05. Di mana jika dia berdistribusi normal, maka hasil signifikasi
data itu harus lebih besar dari alfa. Kemudian uji kesamaan matriks varian kovarian, dan ketiga uji korelasi antar variabel independen, di mana diperoleh output yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar variabel independen di mana luas wilayah, jumlah penduduk, persebaran, dihasilkan data sebagai berikut. Untuk luas wilayah, signifikasinya kita peroleh sebesar 0,0. Untuk jumlah penduduknya kita beroleh 0,011, untuk persebaran penduduknya kita beroleh 0,011. Di mana di sini nilai dari signifikasi kurang dari alfa, jadi hubungan antar variabel tersebut independen. Analisis data. Analisis data sebelum melakukan pengolahan data dengan metode klaster dan diskriminan, terlebih dahulu dilakukan standarisasi peubah. Standarisasi digunakan ketika terdapat perbedaan satuan yang berbeda. Pada penelitian ini, data yang digunakan memiliki satuan yang berbeda, maka dilakukan standarisasi data. Dan kita peroleh pada tabel tersebut, di mana X1 tadi menyatakan luas wilayah, X2 menyatakan jumlah penduduk, X3 menyatakan persebaran penduduk, dan Y menyatakan kepadatan penduduk. Di mana data yang kita teliti sebanyak 22 kecamatan dengan variabel kepadatan penduduk, kita misalkan Y, kita tetapkan bahwa nilai 0 menyatakan kepadatan penduduk kurang dari sama dengan 500 jiwa. Nilai 1 berkisar 500 sampai 1000 jiwa, dan untuk nilai 2 menyatakan kepadatan penduduk lebih dari sama dengan 1000 jiwa. Pada analisis deskriptif di bawah ini menunjukkan data lengkap, yaitu variansi Y pada 22 kecamatan. Proses analisis. Dengan menggunakan SPSS, kita akan menganalisis data tersebut dengan metode diskriminan, di mana kita masukkan data yang kita peroleh ke dalam SPSS, kemudian kita uji analisis diskriminan, didapat variabel entered atau remove, di mana output ini disimpulkan bahwa variabel luas wilayah dan penduduk diikutsertakan untuk proses pembentukan persamaan diskriminan, sedangkan variabel persebaran tidak diikutsertakan. Yang kedua, variabel in the analysis, kita dapatkan luas wilayah, toleransinya 1,00, kemudian penduduknya 0,66. Didapat variabel penduduk menempati urutan kedua dalam hal kemampuan untuk mengelompokkan atau membedakan antara Y kurang dari sama dengan 500, Y di antara 500 sampai 1000, dan Y lebih dari 1000. Kemudian model atau fungsi diskriminan. Dengan melihat tabel canonical diskriminan, kita dapat membentuk fungsi diskriminan, yakni dengan memasukkan nilai
pada rumus yang telah kita bahas pada kajian pustaka tadi. Dengan rumus kita masukkan D1 sama dengan min 1,079 didapat dari ini, nilai konstan. Kemudian ditambah 0,057, di mana ini nilai dari luas wilayah 0,57, dan ditambah lagi 0,00x2. Yaitu di sini, kita dapat dari sini, penduduk ini. Yang kedua, D2 sama dengan min 3636, kita dapat dari konstan yang kedua. Kemudian 0,015 ini kita dapat dari luas wilayah dari fungsi kedua. Dan 0,00x2 didapat dari penduduk ini. Di mana variabel x3 hilang karena dia tidak signifikan. Kemudian cutting score-nya kita peroleh dari function at group centroid, di mana berdasarkan rumus cutting score CS sama dengan N1 F1 plus N2 F2 plus sampai dengan NK FK per N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan NK, di mana NK adalah jumlah sampel pada kelompok ke K dan K sama dengan 1,2,3 sampai dengan P, maka dari output tersebut akan didapat cutting score sebesar S1. Di sini 4 ini adalah jumlah dari pengelompokan di mana nilai kepadatan penduduk ini kurang dari sama dengan 500 dan dikalikan dengan nilai ini 3,653. Kemudian 9 ini kita peroleh dari jumlah di mana pengelompokan Y di antara 500 sampai 1000 kita dapatkan 0,083. Kemudian 9 ini kita dapatkan dari jumlah pengelompokan Y lebih dari sama dengan 1000. Kita peroleh negatif 1,707. Dan S2-nya kita peroleh dari 4 kali min 0,279 ini, data ini. Kemudian ditambah dari 9,0372 di sini. Kemudian ditambah 0,248 dari sini, dan dibagi dengan seluruh data, dan dihasilkan S1 sama dengan 0,0018 dan X2 0,13696. Hasil klasifikasi proses validasi diperoleh bentuk prediksi dari model diskriminan sebesar 90,9%. Karena hanya 3 variabel independen yang dibentuk dalam fungsi diskriminan dan data yang diambil sebanyak 22 kecamatan, maka dengan perolehan ketetapan prediksi sebesar 90,9%, dengan demikian dapat dikatakan fungsi diskriminan yang telah dibentuk cukup layak untuk memprediksi kepadatan penduduk di kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar pada tahun 2019. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar adalah faktor luas wilayah, yang mana nilai model diskriminan yang terbentuk berdasarkan metode stepwise adalah D1 sama dengan min 1,079 ditambah 0,057 X1, dan D2 sama dengan min 3,636 ditambah 0,015 X2. Berdasarkan model tersebut, hasil ketetapan klasifikasi di antara data kepadatan penduduk dengan hasil analisis diskriminan, di mana data klasifikasi secara tepat sebanyak 20 data. Kemudian dari penelitian ini disarankan
diharapkan mampu memberikan solusi pemerintah dalam pemerataan jumlah penduduk. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diskriminan kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan populasi yang semakin banyak. Sekian, terima kasih dari presentasi saya kali ini. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditulis pada kolom komentar di bawah. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.